Selamat malam Pak, pada malam ini saya ingin menjelaskan PBL saya yang bernama Robot Smurfy Tertiary. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya dan tim saya. Nama saya Johannes Glenn Davis Tumorang dengan NIM 422301037. Nama anggota tim PBL saya Septiadi Levran Panjaitan, Maulana Muhammad Basyar, Hisam Mahendra Miftah. Eh, di, jadi kita akan masuk ke dalam deskripsi dan fungsi robot dari robot Smurfy. Jadi robot Smurfy itu adalah sebuah robot reconfigurable yang dikembangkan oleh SUTD, yaitu bisa dibilang Singapore University of Technology and Design S eh, and Design. Jadi robot ini itu dirancang untuk mendukung pembelajaran STEM. Apa itu STEM? STEM itu terdiri dari Science, Teknologi, Engineering, dan Mathematics. Dengan cara yang inovatif. Selain untuk mendukung STEM, robot ini juga bisa berubah bentuk yang terinspirasi dari permainan Tetris. Dengan kemampuan robot ini bisa disesuaikan dengan beberapa skenario pembelajaran dan kompetisi, seperti penyelamatan pembersihan atau permainan sepak bola robotik. Smurfy juga digunakan dalam berbagai setting pendidikan, dari sekolah dasar hingga universitas, untuk mengajarkan konsep-konsep seperti desain mekanik, kontrol robotik, dan kecerdasan buatan. Salah satu contohnya yaitu penerapan robot Smurfy pada sekolah dasar di Northland, Singapura, di mana robot ini diuji coba untuk membuat pembelajaran robotik lebih menarik dan interaktif. Jadi berikut gambar diagram blok dari robot Smurfy. Saya akan menjelaskan masing-masing dari blok tersebut. Yang pertama ada masterboard, yaitu dipakai untuk Smurfy ini, masterboardnya dipakai ESP32 sebagai otak dari robot Smurfy ini. Menjadi ESP ini menjadi microcontroller utama yang mengendalikan semua komponen robot, memproses data, sensor, menggerakkan mekanisme wheel melalui controller, dan mode otonomus. ESP32 juga berperan untuk mengkoordinasikan semua input yang didapat dari sensor dan modul communication untuk diubah menjadi energi kinetik yang digerakkan oleh ekuator. Yang kedua ada ultrasonic sensor. Sebenarnya ini kami pakai infrared sensor, tetapi untuk sementara kami memakai ultrasonic sensor. Jadi sebagai sensor yang akan mendeteksi sebuah objek yang berada di sekitar robot, misalnya dinding. Sensor ini mengukur jarak antara objek dan robot terdekat. Dan robot menggunakan gelombang suara yang kemudian akan diterima oleh sensor sebagai feedback, dan data ini akan dikirim ke ESP32. Yang ketiga ada navigation algorithm dan distance sensor. Salah satu fungsi dari ultrasonic sensor di mana pada kedua blok ini akan digunakan sebagai fungsi untuk menggunakan robot dengan mode otonomus, yang dimana pada mode otonomus robot bekerja secara otomatis melalui arena berupa labirin agar dapat menyelesaikan goals pada lomba. Yang keempat ada power supply sebagai sumber energi untuk mensuplai masterboard agar robot dapat bekerja dengan baik. Yang kelima ada communication module atau wireless Bluetooth. Fungsi dari blok ini yaitu sebagai salah satu controller yang dapat menggerakkan robot menggunakan gamepad atau controller yang biasa digunakan pada PlayStation atau PC. Controller disambungkan melalui modul Bluetooth atau Wi-Fi yang sudah dipasangkan pada motherboard, sehingga nanti robot dapat berjalan sesuai perintah pada perintah
pada wireless controller. Yang keenam ada driver motor L298N. Driver motor ini bekerja sebagai pengontrol pada DC motor. Driver motor mendapatkan sinyal yang dikirim oleh masterboard ESP32 dan kemudian mengatur power pada DC motor. Driver motor ini digunakan menangani beberapa DC motor sekaligus. DC motor itu disebut juga sebagai pengendali mekanisme wheel untuk eh, menggerakkan robot di mana pada DC motor bisa diatur kecepatan roda berputar atau bisa diatur untuk gerak maju atau mundur pada robot. Mekanisme wheel itu juga mengatur pergerakan robot agar robot dapat bergerak ke arah mana saja tanpa menggerakkan posisi robot roda tersebut. Tipe roda ini biasanya digunakan pada robot yang membutuhkan gerakan yang cepat dan gesit pada ruangan atau lingkup yang sempit. Sekian dari presentasi PBL saya. Terima kasih.